Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu. Di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Yang menjadi kabar baik bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat Tuhan mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita memasuki Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Melalui minggu ini kita diarahkan supaya kita senantiasa bersorak-sorak, karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin kita bersusah hati, tetapi Tuhan ingin kita selalu bersuka cita. Sebab untuk itulah Tuhan menghendaki kita hadir di bumi ini. Tetapi terkadang hidup dan goncangan yang selalu berubah-ubah membuat manusia itu sedih, membuat manusia itu berduka. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diajak, melalui Daud yang mengajak saudara-saudaranya dan juga Asaf untuk memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Dan dalam nas 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36 ini, bumi, laut, pohon-pohon juga ikut memuji Tuhan. Mengapa? Karena ketika manusia itu dan ciptaan Tuhan itu memuji Tuhan, maka disitulah manusia mampu bersuka cita. Artinya apa Bapak Ibu?
Artinya bahwa tidak tergantung kepada pangkat, harta, jabatan, sukacita manusia itu. Tetapi ketika manusia itu mampu memuji Tuhan di tengah juga tekanan hidup, maka manusia itu mampu bersorak-sorak dan bersukacita. Kenapa? Karena sukacita itu lahir dari hati yang paling dalam, dari hati yang bersukacita yang dipenuhi oleh Roh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, kita melihat bagaimana ciptaan Tuhan diajak memuji Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kita adalah ciptaan Tuhan yang lebih tinggi dari ciptaan Tuhan yang lain. Apakah hidup kita sudah memuji Tuhan? Kalau hidup kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyelamatkan martabat kita, bahwa kita adalah mahkota ciptaan Tuhan yang lebih tinggi daripada laut, gunung, pohon-pohon, dan ciptaan lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan melalui minggu ini juga kita diajar, tak kala kita memuji Tuhan, kita mampu melihat bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini dari cara pandang positif. Artinya apa? Dalam setiap kejadian ada kebaikan Tuhan, termasuk di masa corona ini. Ada kebaikan yang tersimpan, yang akan kita lihat dan akan kita rasakan. Apa aja kebaikan yang boleh kita lihat? Bapak, Ibu, kalau kita mendengarkan berita sekarang ini, puncak pegunungan Himalaya yang ada di India sudah terlihat dari jarak 200 km. Yang dulunya hampir 30 tahun katanya tidak pernah bisa dilihat kembali. Bahkan dari berita kita bisa melihat udara di Jakarta juga sudah semakin segar. Dan mungkin kita yang lebih dekat kepada kita di masa corona ini, kita diajak beribadah bersama anak-anak, keluarga di rumah yang mungkin tidak pernah atau mungkin jarang kita lakukan. Tetapi masa corona ini kita duduk bersama, memuji Tuhan, dipimpin oleh kepala rumah tangga. Ada banyak kebaikan juga yang dapat kita rasakan di masa corona ini. Dan melalui pandemi ini kita diajak merenung bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik, dan mungkin juga Tuhan sedang menegur kita, mengingatkan kita untuk terus bersyukur dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari teruslah bersyukur, teruslah memuji nama Tuhan, supaya dari dalam hati kita ada sukacita yang tidak terbatas, yang tidak tergantung situasi, yang tidak tergantung keadaan, yang tidak tergantung pada tempat, tetapi tergantung kepada hati kita yang terus bersyukur kepada Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, secara ekonomi pada akhir-akhir ini kita semua mengalami kelemahan ekonomi. Tetapi tetaplah percaya, pun kita mengalami kelemahan ekonomi, bagi itu pedagang, bagi para petani, bagi itu pegawai negeri, wira swasta, Tuhan akan tetap memelihara kita. Tuhan akan terus dan terus memelihara hidup kita. Percayalah. Sebagaimana di akhir nas ini, dalam ayat 36, Daud berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Maka seluruh umat mengatakan, "Amin, pujilah Tuhan." Maka akan terus mengalir dari hati kita, bukan hanya sekarang, tetapi sampai selama-lamanya, memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, supaya kamu mampu bersorak-sorak dan bersukacita menjalani kehidupan ini. Amin, firman-Mu berkatilah.
marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, yang terus bekerja di dalam kehidupan kami memberikan yang terbaik. Ya Bapa, tak kalah hidup kami sedih, tak kalah hidup kami dalam tekanan, goncangan, termasuk dalam masa pandemi ini. Kami terkadang lupa memuji Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu ini kami dikuatkan. Biarlah hidup kami senantiasa memuji Tuhan dalam situasi apapun yang datang dalam kehidupan kami, supaya kami mampu bersukacita dan bersorak-sorak dalam hidup ini. Sehingga pujian kami kepada Tuhan tidak tergantung kepada situasi, kondisi, dan tempat, tetapi dari hati yang terus dibaharui Roh Kudus untuk memuji Tuhan, sehingga kami terus bersukacita. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mampu melakukan firman-Mu tanpa kuat kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu kami bermohon di tengah pandemi ini, tetaplah Tuhan bekerja di dalam hati kami melalui Roh Kudus, supaya kami dimampukan memuji Tuhan melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami yang hidup. Kami bermohon biarlah kiranya juga Tuhan menolong kami di masa pandemik ini, menyembuhkan dunia dari pandemik ini, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, menolong para medis kami, menolong pemerintah kami untuk mengambil setiap kebijakan yang terbaik untuk menuntaskan, memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu hamba serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan menjagai dan melindungi mereka. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.